Bismillahirrahmanirrahim. Tentang syarat-syarat wajib dan khusus untuk sholat Jumat, semua ulama sepakat bahwa sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan minimal yang disebut jamaah. Kata sebagian dari mereka, jamaah minimal seorang imam dan seorang makmum. Ini adalah pendapat atau bari. Kemudian kata sebagian yang lain, yaitu dua makmum selain imam. Dan kata sebagian yang lain lagi, yaitu 3 orang makmum dan seorang imam. Nah, yang terakhir ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan jamaah harus terdiri dari 40 orang makmum. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ada juga yang mengatakan minimal 30 orang makmum, tetapi juga ada yang tidak memberikan jumlah tertentu. Kata mereka, boleh sholat jamaah dengan makmum kurang dari 40, tetapi tidak boleh hanya dengan makmum 3 atau 4 orang saja. Inilah pendapat dari Imam Malik. Sedang batasnya adalah bentuk suatu perkampungan. Kemudian, adapun yang menimbulkan perselisihan pendapat di antara para ulama-ulama tersebut adalah perselisihan mereka dalam menentukan batasan minimal kalimat jamaah. 3, 4, atau hanya 2 orang saja. Selain itu, apakah imam juga termasuk bagian daripada jamaah atau bukan? Kemudian, apakah jamaah yang dimaksud dalam riwayat tentang sholat Jumat ini menunjukkan batasan seperti biasanya, yakni lebih dari 3 atau 4 atau bagaimana? Nah, ulama-ulama yang menganggap bahwa pengertian yang harus dijadikan pedoman adalah batas minimal, yakni 2 orang. Jika imam termasuk dalam jamaah, mereka mengatakan bahwa sholat Jumat boleh dilakukan hanya oleh 2 orang, yang terdiri dari seorang imam dan seorang makmum saja. Dan ulama-ulama yang tidak memasukkan imam sebagai anggota jamaah, mereka mengatakan bahwa sholat Jumat boleh dilakukan minimal oleh 3 orang, yang terdiri dari seorang imam dan 2 orang makmum. Nah, ulama-ulama yang menganggap bahwa batas minimal jamaah adalah 3 orang dan tidak memasukkan imam, mereka mengatakan bahwa jamaah cukup dengan 3 orang makmum dan seorang imam. Jika imam termasuk sebagai anggota jamaah, berarti pendapat ini sama dengan pendapat yang mengatakan bahwa batas minimal jamaah adalah 2 orang makmum, tidak termasuk imam. Nah, ulama-ulama yang mengaitkan pengertian jamaah di sini sesuai dengan pengertian kebanyakan orang yang berlaku umum, mereka mengatakan bahwa sholat Jumat tidak boleh dilakukan dengan hanya 2 atau 4 orang. Namun mereka tidak memberikan jumlah tertentu. Kata mereka, di antara syarat-syarat Jumat adalah menetap, karena jamaah itu dibatasi dengan jumlah orang yang dimungkinkan bisa berdomisili sebagai kelompok masyarakat. Inilah pendapat Imam Malik. Ulama-ulama yang mewajibkan minimal harus ada 40 orang jamaah adalah berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa jumlah 40 orang inilah pertama kali sholat Jumat yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itulah salah satu syarat sah sholat Jumat, yakni syarat wajib sekaligus syarat sahnya sholat Jumat. Soalnya di antara syaratnya ada yang wajib dan ada yang menggabungkan kedua syarat sekaligus, yaitu syarat wajib sekaligus syarat sah. Kemudian syarat yang kedua adalah berdomisili. Para ulama ahli fikih kota-kota besar sepakat atas hal itu, karena mereka sudah sepakat bahwa seorang musafir tidak wajib sholat Jumat. Sementara ulama-ulama dari mazhab Zahiri berpendapat sebaliknya, karena mereka mewajibkan sholat Jumat atas musafir. Tetapi Imam Abu Hanifah mensyaratkan sholat Jumat harus dilaksanakan di kota atau di wilayah kekuasaan, tetapi ia tidak mensyaratkan tentang jumlah makmumnya. Nah, perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini karena adanya berbagai kemungkinan yang muncul bersamaan dengan kewajiban sholat Jumat yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah hal itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat atau menjadi syarat kewajibannya? Atau sama sekali bukan merupakan syarat? Soalnya beliau hanya melakukan sholat Jumat dengan jamaah di kota dan di dalam masjid jami. Ulama-ulama yang menganggap hal-hal yang ada ketika Nabi mendirikan sholat Jumat harus dimasukkan syarat. Mereka juga mensyaratkannya.
Begitu pula ulama-ulama yang mensyaratkan sebagiannya saja. Contohnya seperti sholat Jumat disyaratkan harus di masjid, tetapi tidak mensyaratkan harus di kota. Nah, dari sinilah para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah. Misalnya, perbedaan pendapat mereka tentang boleh atau tidak di suatu kota didirikan dua sholat Jumat. Nah, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang persyaratan beberapa hal ihwal dalam sholat Jumat karena sebagian hal ihwal tersebut lebih sesuai dari sebagian hal ihwal yang lain. Oleh karena itulah mereka sepakat bahwa sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Karena sudah maklum dalam syariat bahwa itulah salah satu keadaan yang ada dalam sholat. Nah, menurut Imam Malik, sholat Jumat tidak disyaratkan harus di kota, karena hal itu tidak sesuai dengan keadaan sholat. Berbeda dengan syarat harus dilaksanakan di masjid, karena masjid memiliki relevansi yang sangat pas. Sampai-sampai di kalangan murid-murid Imam Malik sendiri terjadi perbedaan pendapat, apakah masjidnya disyaratkan yang memiliki atap ataukah yang tidak, dan apakah pelaksanaan sholat Jumat disyaratkan harus di tempat tersebut atau tidak. Nah, semua syarat tersebut barangkali akan mempersulit, padahal sejatinya agama Allah itu mudah. Boleh jadi ada orang yang mengatakan kalau semua itu merupakan syarat-syarat sahnya sholat, tentu Nabi tidak tinggal diam. Melainkan sudah beliau jelaskan berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dan firman Allah, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Wallahu a'lam bishawab.